Oke, halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Dani Haris Channel. Dan di video saya kali ini, saya akan membuat video tentang kepuasan menggunakan CBR 250 RR ya sob. Motor saya ini yang kemarin adalah video perlawanannya, yaitu adalah penyesalan membeli CBR 250 RR dan pengen downgrade ke 150 cc lagi. Dan di video saya yang itu, saya banyak banget mendapat kritikan ya, atau komentar yang cukup pedas daripada netizen, yang dimana saya disuruh membeli kerbau, saya ditolol-tololin karena nyamain sama Vega R. Padahal di video itu saya bilang bahwa Vega R saya adalah motor kedua saya di Kalimantan Timur untuk pergi ke warung, untuk Gojek dan lain sebagainya. Dan dikira saya banding-bandingin gitu sob. Dan ada juga yang dibilang saya nggak bersyukur, saya maksa beli Moge ya kan. Padahal kalau saya maksa beli Moge, mungkin saya beli 250 RR ini dari tahun 2017, dimana tahun itu saya udah pengen banget punya motor ini. Sedangkan saya selalu menunggu dan menabung sampai bisa, alhamdulillah bisa belinya itu cash gitu loh sob. Saya berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan di sini berhubung STNK-nya baru datang dari Kalimantan Timur sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, mari kita lihat pajaknya sob. Oke, pajaknya kelihatan ya. Ini tuh pajaknya habisnya 852.300 sob. Ya, jadi itulah pajak CBR 250 RR saya ini selama berumur 1 tahun ya. Menurut kalian apakah itu cukup mahal? Kalau menurut saya ya untuk cc-nya itu cukup standar ya, tidak terlalu mahal. Dan ya itu terhitung motor kedua karena setiap saya kemarin STNK-nya itu masih atas nama saya gitu sob. Dan yang saya bakal bahas di video ini adalah bagus-bagusnya motor saya doang, kebalikannya sama video kemarin yang nggak enaknya doang. Sedangkan sekarang saya bahas yang enaknya doang sob. Dan saya ini saya bikin di tengah lapangan ya sob nih. Saya putarin dulu viewsnya biar bagus gitu tuh. Saya bikin di tengah agak pinggir lapangan gitu. Dan yang saya akan bahas pertama kali di CBR 250 RR saya ini adalah performanya sob. Ya, jadi performa CBR 250 RR ini udah tidak diragukan lagi ya. Seperti yang kalian lihat di video di channel orang lain di YouTube, itu memang CBR 250 RR ini Honda membawakan engine yang cukup powerful ya, 249 cc DOHC, 2 silinder berpendingin cairan, dan dia memiliki 3 mode berkendara, yaitu adalah Comfort, Sport, dan Sport Plus. Dan 3 mode berkendara itu dia memiliki kelebihannya masing-masing sob. Apabila kalian memilih Comfort, kalian itu ngegasnya santai. Wah, ini motor bisa irit sob, bisa sampai 35 km per liter. Tapi saya dapat aktualnya itu sekitar 33 km per liter. Dan apabila kalian pengen agak kenceng tapi nggak terlalu kenceng, itu adalah di mode sport. Itu pas banget kalau kalian pengen gas-gasan santai gitu sama kawan-kawan, itu cocok banget gitu. Dan kalau mode sport plus ini adalah mode yang paling, menurut saya adalah paling gila dan paling mantap ya. Paling banyak saya pakai, sebanyak 85% saya menggunakan mode sport plus. Dan saya mendapatkan konsumsi bahan bakar sekitar 24 km per liter sampai ke 29 km per liter menggunakan mode Sport Plus ini sob. Dan mode Sport Plus ini nggak cuman enak dipakai kebut-kebutan, ngambil top speed maupun balapan ya. Ketika tanjakan itu sangat powerful sob. Jadi saya sangat suka banget ya. Kemarin saya melalui beberapa jalanan terjal yang pegunungan gitu kan, itu tetap mantap gitu pakai Sport Plus. Tenaganya mantap, terus juga nanjaknya juga kuat gitu. Jadi saya lebih suka pakai Sport Plus gitu, meskipun agak boros ya. Dan kalau dari segi top speed, motor ini baru saya pakai sekencang 160 km per jam sob. Belum lebih dari itu karena nyalinya belum cukup. Maksudnya belum berani ya nyalinya. Dan tracknya masih kurang panjang sob, jadi saya masih agak-agak ngeri gitu. Mungkin kalau misalnya saya dapat track kayak Bang David DXO, saya mungkin juga berani lebih gitu, sampai ke 180 km per jam mungkin ya. Dan terus yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah dari segi totality control ya. Ini kan tagline-nya dari Honda adalah totality control. Ya betul sekali sob, motor ini memang handlingnya sungguh mantap dan luar biasa ya. Jadi kalau kalian misalkan kenceng nih, terus tiba-tiba di depan ada tikungan, itu nikung itu rasanya tuh enak banget sob. Meskipun saya masih pakai ban standar kayak gini ya, ini tuh udah enak gitu. Meskipun kadang pernah ada rasa kayak meleset gitu, tapi apabila kalian mengupgrade bannya ini, wah ini lebih sempurna lagi handlingnya sob. Saya pakai ban standar aja itu handlingnya udah mantap banget. Dan ini tuh suspensinya depan belakang itu sama Honda udah kayaknya udah di reset
mantap abis ya. Soalnya dari segi USD-nya yang dibawain Showa di depan ini itu memiliki tingkat keempukan dan kekerasan yang sungguh pas ya. Jadi ketika kalian masuk lubang atau kalian menghajar jalan yang tidak rata itu tetap stabil gitu. Di belakang ini juga dia memiliki shock yang menurut saya wah mantap banget sih ini. Dia memiliki 5 setelan ya. Saya setel di nomor 1. Dan ternyata dia kalau misalkan setelan nomor 1 itu cocok untuk sendirian ya. Kalau untuk berdua dan bobot boncengernya itu agak berat, itu baru terasa shocknya itu kayak keempukan gitu. Tapi kalau sendiri itu bener-bener pas sob. Terus yang berikutnya adalah konsumsi bahan bakar yang tergolong irit di kelasnya. Ya, CBR 250RR dia main di kelas 250cc sport fairing ya. Lawan rivalnya yaitu adalah R25 Ninja 250 Fi 2018. Yang saya ketahui paling banyak di Indonesia adalah itu. Dan konsumsi bahan bakarnya itu tergolong irit banget sob. Ya, mari kita lihat ya konsumsi bahan bakar rata-rata sekarangnya itu berapa. Di sini tadi saya selalu menggunakan Sport Plus dan konsumsi bahan bakar rata-ratanya mendapat 28,7 km per liter sob. Ya, itu lumayan irit ya. Pakai Sport Plus dapat segitu. Kalau misalkan kalian pengen dapat yang lebih gila lagi iritnya, kalian pakai mode comfort ya. Pencet di sini ke mode comfort. Kalian langsung bisa mendapatkan sekitar 32 sampai 35 km per liter sob. Dan itu kalau untuk ukuran motor 250 cc 2 silinder yang punya kecepatan cukup tinggi itu lumayan irit ya. Dibandingkan kompetitornya itu lebih irit sob. Kemarin teman saya user Ninja juga berkata bahwa motornya itu boros ya. Sedangkan di Honda ini irit, kenceng tapi irit. Memang Honda terkenal ya, baik itu dari motor matic, motor bebek, motor sport, itu paling irit itu Honda ya sob. Tidak dibungkiri lagi karena saya sudah cukup membuktikan ya, memang Honda itu irit banget itu. Terus yang selanjutnya adalah motor ini memiliki kecepatan tinggi tapi minim getaran sob. Ya, jadi motor ini bener banget kalau misalkan kenceng, dan alangkah baiknya kalau motor sport kenceng itu dia memiliki getaran yang minim, dan CBR ini berhasil untuk melakukan hal tersebut ya. Di sini entah karena bannya atau shocknya yang bagus sehingga dapat meminimalisir getaran di motor CBR 250RR ini, atau memang pihak Hondanya sudah meriset ya sebaik mungkin supaya motor ini minim getaran sob. Jadi menurut saya sih getaran yang paling terasa itu justru malah kita pas ngurangi gas ya. Misalkan habis ngambil top speed 120 gitu, kita kurangi bas gitu, itu agak terasa sih. Tapi kalau misalkan pas ngegas itu aman banget, dan handlingnya itu enak, akselerasinya juga bagus gitu. Terus yang saya bagusin di motor ini selanjutnya adalah motor ini tanpa banyak ubahan atau tanpa banyak modif itu udah cakep sob. Pokoknya udah mantep lah, dilihat itu udah tanpa dimodif pun udah tajam-tajam gitu ya. Nih kalian lihat sudutnya. Kalau kalian udah ngelihat secara langsung sih pasti wah ini motor keren ya, naksir gitulah. Kalau misalkan kalian belum lihat secara langsung ya kalian lihat di video ini aja, ini udah cukup kelihatan jelas ya kalau motor ini tuh tajam-tajam gitu pinggirannya. Dan di sini tuh nih ada kayak siripnya di bawah gini tuh bikin cakep gitu. Terus belakangnya itu kayak gini sob. Dia juga ini lubang ya, ini berlubang tuh. Ini lubang dan lampu belakangnya tuh kayak gini tuh. Cakep banget lah intinya. Kalau bagi saya sendiri sih ini nggak membosankan sama sekali kalau misalkan dilihat gitu. Dan kelebihan berikutnya adalah yang tidak dipungkiri adalah dimanapun saya berkendara itu cukup banyak dilirik orang ya. Baik di kota saya dulu di Sangatta Kalimantan Timur, pas saya cuti kerja ke kota Samarinda, maupun di Balikpapan itu cukup menarik perhatian ketika di lampu merah atau melintas-lintas ya. Dan di Jawa juga ya. Kalau di kota saya sendiri di Wonogiri Jawa Tengah ini cukup sedikit yang punya. Bahkan kalau di kecamatan saya ini saya baru nemuin sekali teman punya CBR 250RR, dan ya cukup dilirik orang sob, karena ya mungkin langka ya, agak langka motornya. Meskipun di kota-kota besar banyak ataupun di Instagram banyak banget yang punya, tapi kalau misalkan di dunia nyata saya jarang gitu nemuin CBR 250RR ini. Dan pas ketika saya ke reading ke Tawangmangu tuh baru banyak sob yang punya CBR 250RR pada kesana ya, soalnya pada San Morian di minggu pagi dan saya ketemu di sana gitu baru banyak.
Terus di sini juga meskipun saya bilang bodinya gampang lecet, nih ini habis saya poles nih, saya kasih polesan dikit udah cakep nih. Dan kemarin ada juga yang bilang di komentar kalau bang lu modif beli yang kagak penting lah apalah ya. Jadi sebetulnya yang saya beli ini cukup agak penting ya sob. Kalau winglet depan ini dia lebih penggunaan untuk downforce ya, downforce. Dan kalau untuk winglet ini emang agak useless sih, tapi kelihatan cakep gitu aja. Dan kemarin ini melindungi motor saya, tapi pas ambruk nih, ini alhasil nih pecah nih, renggang kayak gini ya. Tapi ini cukup melindungi selama belum ada frame slider di situ. Dari segi lampu-lampu ya sob, lampu-lampu di CBR 250RR ini udah LED semua dan ini keren banget loh sob tuh. Nih, dia modelnya tuh bener-bener kayak aerodinamis gitu ya. Coba kita nyalain sennya. Nih, dia kalau nyala sennya aja gini gitu. Kalau dilihat ya kayak keren, kayak mewah banget gitu loh. Kalau dari segi lampu ini saya bener-bener suka banget sih. Dan ini kan dia semua sudah LED ya, belakangnya juga sudah LED ini. Ini LED, terus lampunya ini juga LED. Apalagi kalau kalian lihat dari jauh ini lampunya itu kayak cuman garis gitu ya. Pokoknya mantep banget sih ini CBR. Berhubung ini sudah mau hujan sob tuh, udah gelap, jadi saya persingkat lagi videonya ya. Dan yang berikutnya adalah dari segi spion sob. Nah, kalian lihat spion standar dari CBR 250RR ini udah selain desainnya keren, dia juga jelas banget ya buat melihat ke belakang. Saya yakin ini pihak Honda udah meriset dan mengukur sebaik mungkin supaya spionnya sebagus ini gitu. Kalau menurut saya sih ini untuk 250cc ini spionnya udah keren banget tanpa diganti sob. Dan penglihatan ke belakang juga udah mantap gitu. Jadi buat kalian yang mungkin kemarin banyak banget yang bang semoga saya cepat kebeli CBR, semoga cepat kebeli dan semakin yakin ya untuk membeli CBR 250RR. Dan kemarin ada juga yang bilang bahwa saya menjatuhkan CBR 250RR ini ya namanya. Ya bukan seperti itu sob. Saya aja beli masa ya saya jatuhin gitu. Saya kemarin memang bilang yang gak enaknya doang, dan sekarang saya bilang yang bagus-bagusnya doang. Oke, jadi mungkin cukup itu aja yang saya jelasin ke kalian. Apabila ada yang kurang, kalian bisa bertanya di kolom komentar sob, dan atau langsung DM Instagram saya @danifabulos ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab dan semoga kalian paham sama apa yang saya jelaskan dalam video ini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.